فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kisah hari ini adalah kisah seorang imam kecil dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini mengisahkan tentang bagaimana beliau masuk Islam dan bagaimana beliau diberi anugerah hafalan Al-Quran. Sahabat yang mulia ini adalah Amr bin Salamah Al-Jarmi radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Jadi beliau berkisah tentang awal mula beliau masuk ke dalam Islam. Yaitu bahwa beliau menyebutkan bahwa tempat tinggal beliau itu tempat manusia berlalu. Banyak kabilah yang berlalu lalang di situ. Jadi kalau ada para pengendara yang berlalu di tempat tinggal mereka, maka kata Amr bin Salamah, kami bertanya kepada orang-orang yang berlalu, ya, ada apa pada manusia, apa yang terjadi? Dan dia tanya waktu itu Nabi Muhammad sudah keluar, sudah diutus oleh Allah. Maka mereka juga bertanya, mahadar rajul, siapa orang itu? Maka para pengendara yang berlalu ini berkata, yaz'umu anna Allah arsalah. Nabi Muhammad menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai seorang rasul. Auha ilaihi. Allah beri wahyu kepadanya. Auha Allahu bikada. Oh, diberi wahyu begini. Ya. Maka kata Amr bin Salamah, fakuntu ahfadu dalikal kalam. Wa ka'annama yuqarru fi sadri. Amr bin Salamah, saya pun hafal ucapan itu. Maksudnya Al-Quran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seakan-akan Al-Quran itu dia langsung melekat di hatiku. Langsung melekat di hatiku. Jadi subhanallah, itu dari suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada Amr bin Salamah. Dia tidak mendengar Al-Quran langsung dari Nabi, tapi ada pengendara-pengendara yang lewat menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu menyangka diberi wahyu begini dan begitu. Maka dihafal oleh Amr bin Salamah. Yang jelas tak kalah berjalan Rasulullah SAW menyampaikan dakwanya, Amr bin Salamah bercerita bahwa orang Arab itu menyangka bahwa mereka akan masuk Islam nanti di Fatah. Karena itu orang-orang banyak dari kabilah Arab berkata, biarkan Nabi Muhammad dan kaumnya. Itu urusannya Nabi Muhammad dan orang-orang Quraisy. Sebab dia nanti ini kalau tampak dia menang terhadap kaumnya, maka bahwa Nabiun Shadiq, itulah tanda bahwa dia seorang Nabi yang jujur benar. Ya. Begitu terjadi Fathu Mekah di sejarah yang dimaklumi, maka setiap dari kaum, dari kabilah itu bersegera masuk ke dalam Islam. Termasuk kaumnya Amr bin Salamah. Bersegera masuk ke dalam Islam. Dan beliau sebutkan bahwa ayahnya itu lebih dahulu masuk Islam daripada
kaumnya. Jadi ayahnya sudah dahulu ke Mekah, masuk Islam. Setelah itu dia datang. Pada Maqadim begitu datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ji'tukum wallahi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Maka ayahnya berkata kepada kaumnya, demi Allah saya datang dari seorang nabi yang benar. Dia adalah seorang nabi. Faqala, dan nabi ini memerintah kita, sallu salata kada fi hini kada. Sallu salata kada fi hini kada. Salatlah kalian salat begini di waktu begini. Salat begini di waktu begini. Itu penjelasannya tentang waktu-waktu salat. Ini tampak ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada para sahabat yang baru masuk Islam, diajari sholat 5 waktu dan diajari hukum-hukum terkait dengan sholat, hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Kemudian di kelanjutan pesan Nabi kepada kaum Amr bin Salamah dari nukilan ayah Amr bin Salamah, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. Apabila salat telah hadir, maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan. Dan hendaknya yang paling banyak Al-Qur'annya, maksudnya paling banyak menghafal Al-Quran dan memahaminya, itu yang menjadi imam di antara kalian. Jadi yang diperintah untuk adzan, dan itu salah seorang dari kalian umat Islam. Kemudian diperintah ada yang imam. Kriteria imam itu dia yang paling banyak hafalan Qurannya. Ya. Jadi ini sekarang kaumnya sudah masuk Islam, mereka sudah tahu apa hukum-hukum Islam itu, sholat 5 waktu, ya, dan seterusnya. Maka begitu tahu kewajiban sholat, mereka pun saling melihat. Ini siapa yang menjadi imam kalau kayak gini? Ya. Kata Amr bin Salamah, "Fanadharu falam yakun ahadun aktsar Qur'anan minni." Kata Amr bin Salamah, mereka pun melihat dan ternyata tidak ada yang lebih banyak hafalan Qur'annya dari saya. Lima kuntu atalaqqa minar rukban. Karena saya sebelum ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah menghafal Al-Quran dari pengendara-pengendara yang lewat. Jadi banyak dihafal. Maka kata beliau, faqaddimuni baina aydihim wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Maka kaumku pun mendahulukan saya di depan mereka. Dan waktu itu saya berumur 6 atau 7 tahun. Jadi 6 atau 7 tahun umurnya. Ya. Wa kanat alayya burdatun. Dan beliau ini Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Ketika beliau jadi imam, beliau memakai burda. Kalau beliau sujud, burdanya itu agak tersingkat ke atas. Agak naik ke atas begitu. Nah ini sholat berjamaah. Dihadiri juga oleh perempuan. Maka ada perempuan dari penduduk desa. Penduduk desa mereka berkata, tidakkah kalian tutupi bagian belakang korek kalian? Maksudnya imam kalian ini. Beri dia pakaian, begitu bahasa lain. Akhirnya kaumnya pun membelikan untuk dia pakaian. Dipotongkan satu komis yang bagus. Ya kata beliau, "Fama farihtu bi syai'in farahi bidzalika al-qamis." Kata Amr bin Salamah, saya tidak bergembira dengan sesuatu seperti kegembiraan saya mendapatkan baju tersebut. Ya. Jadi ini hadits mengandung berbagai ahkam. Pertama, terdapat keutamaan ahlul Quran. Orang-orang yang
banyak membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mempelajarinya. Sehingga Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun beliau masih kecil umurnya, didahulukan di atas kaumnya karena Al-Quran. Al-Quran ini meninggikan derajat. Karena itu di dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sekelompok kaum dan merendahkan sekelompok kaum pula karena berpaling dari Al-Quran. Al-Quran ini adalah hal yang menginginkan derajat. Wa innahu ladikrun laka wa liqaumik. Sungguhnya dia adalah dzikir yang mengangkat derajat engkau dan kaummu. Maka sudah merupakan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam Al-Quran ini. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka sudah sepatutnya kita banyak untuk membacanya, mempelajarinya, tadabbur akan kandungannya, mengamalkannya, berhukum dengan hukum-hukumnya, berobat dengan ayat-ayatnya, mengambil kesembuhan dengannya. Itulah dari sebagian dari keistimewaan Al-Quran. Kemudian di dalam hadits ini terdapat bahwa seorang yang masuk ke dalam Islam itu dia tidak cukup dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia juga harus mempelajari rukun-rukun Islam yang lainnya, rukun-rukun iman, mengamalkan dari syariat-syariat Islam. Karena keimanan seseorang itu syah dengan dua hal. Hal yang terkait dengan batinnya, yaitu rukun iman yang 6, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul dan hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik yang buruk. Itu terkait dengan yang batin. Nah, itu dibenarkan dengan hal yang kedua, perkara yang zahir yang dia lakukan, dan itu rukun Islam ya. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji bagi siapa yang mampu. Maka itulah keislaman. Keislaman itu tidak cukup dengan seorang bersyahadat, tapi harus tampak di dalam kehidupannya. Dan terdapat di dalam kisah ini suatu pelajaran histori yang mengingatkan kita dan suatu kehidupan di masa Rasulullah SAW. Bagaimana beliau berjuang menyampaikan agama, prosesnya di tengah manusia, melewati berbagai tantangan. Tapi wal akibatul taqwa. Kesudahan yang terakhir adalah milik orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.